Ini saya Anissa di Anissa 55. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan juga Allah pun masih mengizinkan kita untuk terus melanjutkan sambil menunggu datangnya waktu syuruk, yaitu mendengarkan, menyimak dan juga mendiskusikan apa yang tiap pekan, tiap 2 pekan kita agendakan, yaitu kajian tafsir Munir. Alhamdulillah sudah yang ke beberapa kali pertemuan kita melaksanakan kajian ini, dan alhamdulillah pula sekarang sudah di surah An-Nisa. Sekali lagi, surah An-Nisa ayat 55. Surat An-Nisa ayat 55. Baik jemaah sekalian, tidak banyak kalam yang disampaikan, sama-sama kita simak, juga sama-sama kita dengarkan. Kemudian sebelum syuruk tiba, mungkin sekitar 1/4 kita dengarkan ngajiannya, penjelasannya di tafsir surah 55 ini. Kita silakan diskusikan dan juga tanyakan apa yang menjadi unek-unek mungkin ya, baik itu terkait dengan hukum syara, baik itu terkait dengan akidah syariah maupun muamalah. Mudah-mudahan guru kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan oleh jemaah sekalian. Dan kalaupun tidak bisa menjawab di pekan ini, insyaallah PR buat beliau nanti dicarikan referensi-referensi yang lain di kitab-kitab yang lain. Baik jemaah sekalian, sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di sini Allah berikan cucuran rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan menjadi wasilah agar senantiasa Allah berkahi kehidupan kita. Al-hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada akhirul kiram, Ustaz datang waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Ya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan nikmat iman Islam serta sehat wal afiat, pada kesempatan pagi yang diberkahi kita bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melaksanakan yang wajib, salat subuh, kemudian salat sunnah, zikir, doa, dan insyaallah kita lanjutkan dengan mengkaji, mentadaburi kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yang menjadi petunjuk jalan bagi keselamatan manusia pada umumnya, dan khususnya ada bagi orang beriman, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Ya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengawali dengan ayat yang ke-55 dari surat An-Nisa, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira. Nah, kita akan mengawali mentadaburi Al-Quran itu dari ayat itu. Faminhum, maka di antara mereka, man amana bihi, ada orang yang beriman, wa minhum, dan di antara mereka pun man sadda anhu, ada orang yang dia itu justru menjadi penghalang, justru dia itu adalah menghalangi orang untuk beriman. Siapakah yang dimaksud dengan minhum, di antara mereka itu? Yaitu famin jinsi haula'il hasidina wa abaihim man amana bima utiya alu Ibrahima wa minhum man a'rada 'anil imani bihi. Yang dimaksud dengan mereka itu ada famin jinsi haula'il hasidin, yaitu di antara orang-orang yang mereka itu adalah dengki, ya, ataupun hasad. Siapakah orang yang hasad itu? Ya, ayat ini masih memiliki hubungan
ataupun lanjutan, merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yang secara khususnya ada berbicara terkait dengan orang Yahudi yang mereka itu dengki ataupun hasad kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau itu. Nah, yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya di antara mereka, ya, di antara mereka orang-orang yang dengki itu, wabaihim, dan leluhur mereka itu man aman, ya, ada orang yang di antara mereka itu mereka pun ada beriman bima utiya alu Ibrahim, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada al Ibrahim, itu kepada anak keturunannya Nabi Ibrahim yang diangkat, mereka itu diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi itu orang-orang Yahudi yang dengki itu ada yang mereka itu beriman, dan di antara mereka pun wa minhum man sadda anhu, yaitu ada man a'rada 'anil imani bihi, ada juga di antara mereka itu ada justru mereka itu berpaling, justru mereka itu juga adalah menjadi penghalang ataupun menghalangi secara sengaja supaya manusia itu tidak beriman terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya turunkan kepada para nabinya. Nah, maka pesannya katanya, fa anta ya Muhammadu la tata'ajjabu mimma 'alaihi haula'il qaum. Nah, kata Imam Nawawi itu fa anta, ya, menjelaskan ayat itu, fa anta ya Muhammadu, maka engkau, jadi ayat ini pesan secara khususnya kepada Nabi Muhammad, la tata'ajjabu mimma 'alaihi haula'il qaum. Ya, tidak perlu heran, ya, jangan heran mimma alaihi haula'il qaum, dari perilaku yang dilakukan oleh kaum model seperti ini. Ya. Fa inna ahwala jamil umami ma jamil anbiya'i hakala, karena keadaan ataupun kondisi seluruh umat-umat itu terhadap para nabinya, mereka pun semuanya ada begitu. Nah, artinya itu bahwasanya aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi ketika mengajak manusia itu secara umumnya biasanya ada dua kelompok besar. Ya. Jadi secara umumnya ketika melaksanakan aktivitas dakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah itu, secara umum itu terbagi kepada dua kelompok. Yaitu ada kelompok yang dia itu menerima, dalam artian itu beriman, kemudian mengikuti, dan ada juga kelompok yang tadi itu mansodda ataupun a'rada. Ada orang yang dia itu ada berpaling, menentang, ataupun menantang, bahkan mengancam. Jadi hal itu mungkin kata Allah itu ada hal yang menjadi biasa saja. Umat para nabi terdahulu itu menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, sama juga mungkin dengan kita, umatnya Rasulullah itu yang menjadi penyambung lidah dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika kita mengajak orang untuk taat kepada Allah, nah, sikap orang pada umumnya itu ada seperti itu, dua juga. Ya. Jadi itu la tata'ajjab mimma haula'il qaum. Tidak perlu heran. Nah, jadi kalau dulu para nabi pun itu, para nabi yang sudah sangat luar biasa keimanannya, bukan saja keimanannya, akhlaknya, kejujurannya, yang tidak ada cacat sedikit pun yang dimiliki oleh mereka itu. Nah, tapi mereka pun bisa ditolak oleh umatnya. Nah, mungkin apalagi modelnya
kita. Nah, fa inna ahwala jamil ummami ma jamil anbiya'i hakadha. Nah, jadi umat itu seperti itulah terhadap para nabinya. Kanat wa dzalika tasliyatun minallahi li rasulihi liyakuna ashadda sabran ala ma yanaluhu min ibadiyah. Maka ayat ini termasuk sebagai tasliyah. Tasliyah itu artinya ada memberikan hiburan. Memberikan hiburan minallahi li rasulihi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rasulnya, supaya apa? Liyakuna asyadda sabran ala ma yanaluhu, supaya beliau itu lebih sabar lagi, ya, supaya lebih kokoh, lebih kuat lagi kesabarannya terhadap apa yang beliau dapatkan atau diterima dari sikap umatnya tersebut. Nah, yang kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa bi jahannama sa'ira, maka cukuplah neraka jahanam fi adzabi haula'il kuffaril mutaqaddimin wal mutaakhirin. Cukuplah neraka jahanam itu untuk mengazab mereka orang-orang yang kufur, ya, orang-orang yang mereka itu ada ingkar, menentang, ataupun ada menghalangi, ataupun bahkan mengancam. Nah, mereka itu ada cukup untuk mendapatkan azab jahanam. Awal al-mutaqaddimina wal mutaakhirin, baik itu yang sudah lalu, sudah lewat orang-orangnya, wal mutaakhirin, ataupun ada orang-orang yang terakhirnya, di mana itu ada sa'iran, itu ada neraka jahanam, itu sa'iran yang akan membakar terhadap mereka itu. Naran waqudan, api yang membakar. Nah, jadi dia ketika sudah melaksanakan aktivitas dakwah, melaksanakan aktivitas apa yang menjadi kewajibannya, menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terkait dengan urusan daripada umatnya yang seperti itu, ya, terutama ada umat yang menentang, menghalangi dan seterusnya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena mereka ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau disampaikanlah ketika mereka itu adalah tadi tidak mau beriman, wa kafa bi jahannama sa'ira. Nah, kasih peringatan ataupun takut-takutilah mereka itu, bahwasanya sikap yang mereka lakukan itu artinya sama dengan menantang, menjadikan dirinya itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka jahanam. Yang kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang mereka itu sudah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang dia itu adalah ingkar ataupun kufur terhadap ayat-ayat kami, ya, terutama ada ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat Quran ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka yang kufur terhadap ayat-ayat kami, ad-dalati ala dzatillahi wa afalihi wa sifatihi wa asma'ihi wal malaikati wal kutubi wal rusul, yaitu baik ayat yang dimaksud ayat-ayat kami yang menunjukkan ala dzatillah, terhadap zatnya Allah, ataupun yang menunjukkan terhadap afalnya Allah dan seterusnya, ataupun terhadap dia pun ingkar terhadap para malaikatnya, ingkar juga terhadap kitab-kitabnya, ataupun ada terhadap para rasul yang telah diutus sebelumnya, atau mungkin ada juga ingkar terhadap hukum-hukum yang telah ada di dalam ayat-ayat itu.
Maka kata Allah itu bagi mereka yang mereka itu ada ingkar, kufur terhadap ayat-ayat kami itu, saufa nuslihim, pasti kami akan memasukkan mereka itu, ay nudkhiluhum naran, yaitu kami akan memasukkan mereka kepada api azimatan hairatan, api yang sangat luar biasa besarnya. Nah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan bagaimana bagaimana kondisi ketika mereka itu berada di dalam neraka. Berada di dalam neraka dibakar sedemikian rupa itu. Itu kullama nadijat ay ihtaraqat juluduhum. Maka ketika dibakar ataupun dibakar kemudian sampai matang juluduhum, kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti mereka kulit-kulitnya dengan kulit-kulit yang lainnya. Jadi setelah manusia yang naudzubillahi min dzalik masuk ke dalam neraka, dia dibakar sedemikian rupa, masuk ke dalam api yang sudah pasti ketika kena api itu tangan kita akan terbakar melepuh. Ya, jangankan pakai api, yang digambarkan api neraka itu sangat luar biasa dahsyatnya. Mungkin kita yang pernah kena panasnya knalpot dalam hitungan detik, ya, kulit kita kena knalpot itu yang dalam hitungan detik begitu amat sangat terasa perih. Bahkan bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bekasnya pun tidak hilang dalam sekian tahun. Itu baru hitungan detiknya. Bagaimana kalau itu bukan hitungan detik? Ya, masuk kita bukan hanya bagian tertentu, tapi seluruh badan kita itu masuk ke dalam neraka. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hancur, tidak mati setelah itu, tapi ada badalna yang kami akan ganti, kata Allah, badalnahum juludan ghairaha, ya, maka akan ganti dengan kulit yang lainnya, ya. Jadi bukan perkara main-main gitu, bukan perkara yang menjadi candaan atau bahkan menjadi candaan ataupun diremehkan. Ya, mungkin yang seperti halnya beredar di medsos, ya, dengan kecanggihan teknologi AI itu, neraka itu jadi bahan bercandaan, jadi bahan bahkan mungkin olok-olokan, ya, bahkan olok-olokan terkait dengan gambaran neraka itu, ya, yang digambarkan orang A, B, C dan seterusnya, ngajak temannya kita ngumpul di sini semuanya sambil tertawa-tawa seperti itu, ya. Boro-boro tertawa, ya. Jangankan tertawa, ya. Jangankan tertawa, ngomong pun ada mungkin nggak mungkin, ya. Kan itu saking itu, naudzubillah. Jadi itu bagian, bisa jadi ada bagian penistaan, bagian memperolok-olok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka di dalam Quran itu. Orang yang memperolok-olok itu ya sudah pasti mungkin dia tidak beriman. Ya. Kalau orang, mohon maaf, orang kafir mungkin tidak beriman, tidak percaya dengan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Quran, atau orang munafik tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Quran terkait dengan dahsyatnya neraka itu. Yang amat sangat aneh itu tadi, kalau dia ngaku muslim kemudian memperolok-olok, ya, meremehkan, itu naudzubillahi min dzalik. Nah, sampai gitu kata Allah Subhanahu wa taala, maka gambaran kecilnya, bagian bagaimana dahsyatnya siksa neraka itu adalah itu setiap kali kulitnya itu adalah terbakar kemudian matang, badalnahum juludan ghairaha, dia akan kami ganti dengan kulitnya yang lainnya, ya.
Liyadzuqul azab, supaya dia itu merasakan bagaimana azabnya itu. Ya. Supaya dia itu merasakan bagaimana perihnya, bagaimana beratnya azab itu. Karena bisa jadi ketika di dunia itu, ya, dia adalah justru tadi itu tidak beriman, memperolok-olok, atau bahkan tadi itu ya menistakannya. Ya karena apa ya? Karena memang yang digambarkan di dalam Al-Quran ketika para nabi atau Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat terkait dengan tadi itu, sikap orang-orang kafir kan biasanya memang memperolok-olok. Ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kan itu. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila kami dibacakan ayat-ayat kami itu, biasanya mereka menanggapinya tuh itu ada qalu asatirul awwalin, itu hanya dongeng-dongeng saja gitu. Kata Allah itu. Nah, orang kafir itu biasanya kalau diceritakan hal tadi itu asatirul awwalin, itu hanyalah sebagai dongeng-dongeng al-awwalin, itu ada dongengnya orang-orang dulu gitu biasanya begitu. Nah, itu sikapnya kata Allah. Nah, maka di dalam ayat itu liyadzuqul azab, karena mereka itu dulu memperolok, hanya mengatakan itu adanya dongeng-dongeng. Liyadzuqul azaba likaila yajidu alamal azabi ala dawami min ghairi inqita'in bihadhil halatil jadidah. Itu supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya azab tadi itu terus menerus, min ghairi inqita'in, tanpa henti, bihadhil halati al jadidah, dengan kondisi seperti itu. Ya. Waruwiya, ya. Kemudian diriwayatkan anna hadhil ayat, ketika ayat ini dibacakan inda Umar radhiyallahu taala anhu, ketika dibacakan di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala lil qari, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada yang membacanya, aidah, ulang ayat tadi itu dibacanya. Kata Sayyidina Umar itu, coba diulang lagi bacaan ayat tersebut itu. Ya, bacaan ayat yang ini. Ya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Kata Sayyidina Umar itu dah berkata kepada yang membacanya, aidah, coba diulang kembali. Fa'adaha, yang kemudian sahabat tadi itu mengulanginya. Wa kana indahu Mu'adz bin Jabal, dan ketika membaca ayat tadi itu dibaca ya, di hadapan Sayyidina Umar itu ada juga sahabat yang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal. Faqala Mu'adz, kemudian Mu'adz bin Jabal mengomentari terkait dengan ayat tadi itu. Kata beliau itu, indi tafsiruha, ya, indi tafsiruha, saya memiliki penafsirannya, kata beliau, ya, mungkin dari Rasulullah SAW. Yaitu bedalul juludu fi sa'atin mi'atun marrah. Kata Sayyidina Mu'adz itu bahwasanya tubadalul juludu fi sa'atin, si kulit itu akan diganti oleh Allah fi sa'atin, dalam satu saat, dalam sesaat atau 1 jam itu adalah mi'atun marratin, sampai 100 kali. Nah, jadi ketika dibakar hancur, kemudian Allah ganti lagi, terus dan terus menerus seperti itu, sampai batas waktu yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu, kulit orang yang dibakar tadi itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 jam itu sampai 100 kali. Bagaimana rasanya mungkin menderitanya ketika itu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar pun ada mengomentari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, hakadza sami'tu Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Umar itu, hakata, demikian pula yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan mengenai ayat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz itu bukan pendapatnya beliau, tapi adalah seperti halnya yang dibenarkan oleh Sayyidina Umar, bahwasanya itulah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana proses penggantian daripada kulit yang dibakar itu. Ya jamaah rahimakumullah, mungkin ayat ini adalah bagian daripada ayat yang memberikan peringatan. Ya, jadi kalau dakwah yang disampaikan oleh para nabi ataupun para pelanjutnya itu kan basyiran wa nadhiran. Dakwah itu isinya ada basyiran wa nadhiran. Basyir itu ada membawa kabar gembira, nadhiran itu ada memberikan ancaman. Karena aktivitas dakwah itu ditanggapi oleh manusia dengan dua sikap seperti tadi yang disebutkan oleh ayat ini. Itu ada man amana, ada man sodda ataupun man a'rada. Man amana, orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan basyiran, mendapatkan kabar gembira, mendapatkan apa, kabar baik ataupun hal-hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Sedangkan man sodda ataupun man a'rada, dia akan mendapatkan nadhiran, diberikan peringatan terkait dengan konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, mungkin ayat ini ada tadi bagaimana orang yang menolak yang kemudian konsekuensinya seperti itu. Adapun orang yang menerima, nanti di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan basyirannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita simak sambil ngantuk-ngantuk juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita memahami apa yang disampaikan beliau di dalam tafsir surah 55 sampai dengan 56. Ternyata di dunia ini ada dua manusia, yang mana manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman, dan juga ditambah dia menghalangi orang-orang yang beriman, dan ancamannya luar biasa, itu neraka jahanam. Baik jemaah sekalian, silakan bagi ada jemaah yang mau didiskusikan terkait tadi yang disampaikan. Kami berharap ada yang menyampaikan atau ada yang bertanya atau yang mau diskusikan, karena diskusi bagian daripada mewakili kita sekalian. Silakan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelum jazakumullah Ustaz atas kajiannya, atas penjelasan terkait dengan ayat tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tentu tidak termasuk orang-orang yang tadi dengki, ya, termasuk orang-orang yang menghalangi dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan tadi penjelasan tentang kondisi di neraka gitu ya. Ini tahapan pada saat nanti di yaumil akhir, ya, dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada tahapan mizan dan tahapan syirat. Mizan itu artinya ditimbang, kemudian syirat itu melalui jalan syirat, jembatan syirat itu. Nah, apanya gimana Ustaz? Ditimbang dulu kemudian masuk syirat, atau masuk syirat dulu ditimbang seperti prosesnya seperti apa gitu pas kita tahapan
ketika itu, dan mungkin ya bagaimana bekal kita supaya nanti dalam timbangan itu mesti lebih berat pada ini. Dan nanti ini katanya kan kalau umat Islam yang memiliki dia mengimani ya la ilaha illallah, walaupun dia kemudian banyak ini, tetap dia akan masuk surga dengan tahapan masuk neraka dulu dan sebagainya. Ini seperti apa Ustaz gambarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang ketangkep ya, mudah-mudahan nggak salah, nggak kurang ini suaranya tadi. Nggak jelas ya. Jadi mizan dulu, mizan kemudian memperberat, kemudian ini apa? Jangan terlalu dekat. Suaranya memperberat amal, kemudian pula ada si muslim yang masuk neraka dulu, ya. Mizan dulu ataukah sirat? Ya, kalau kita mendapatkan penjelasan terkait dengan sirat, itu adalah dianggap sebagai jalan ataupun jembatan yang kemudian di bawahnya itu ada neraka jahanam. Nah, kalau memahami dari situ berarti hanya adalah mizan dulu, kemudian setelah mizan kemudian melewati sirat itu, karena konsekuensi daripada sirat itu kalau tidak lolos adalah masuk neraka. Nah, kalau udah masuk neraka itu kan berarti sudah dianggap bahasa kita sudah vonis posisi kitanya di mana, tempat kitanya itu adalah di mana. Nah, yang kemudian mungkin jemaah rahimakumullah, ya sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah kita dibangkitkan dari alam barzakh, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian di padang mahsyar pun ya oleh Allah Subhanahu wa taala telah diperlihatkan apa hasil dari seluruh amal perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai awal daripada hasil daripada amal perbuatan yang dilakukan manusia itu kan padang mahsyar, yang kemudian wallahu a'lam mataharinya seperti apa, yang jelas amat sangat dekat, yang kemudian ketika amat sangat dekat itu kemudian mengeluarkan keringat, kemudian keringat itu adalah menjadikan indikasi kalau dia seorang muslim, indikasi seberapa besar dosa yang dia lakukannya. Kan ada yang digambarkan bagaimana keringat itu ada yang sampai mata kakinya, kemudian lututnya, kemudian dadanya, lehernya, atau bahkan mungkin tenggelam di keringatnya sendiri. Yang kemudian oleh Rasulullah SAW ketika sab'atun yauma la dhilla illa dhillu, ketika di padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali adalah naungan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang diantaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah orang yang diantara akan mendapatkan naungan dari Allah adalah 7 kelompok orang. Karena padang mahsyar itu ada terbuka semuanya, tidak ada naungan apapun, ya kita tidak bisa mencari tempat naungan saking panasnya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang ini yang oleh Rasulullah SAW itu sebutkanlah 7 kelompok orang. Nah, jadi siapapun nanti di padang mahsyar yang dia ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka jadilah bagian daripada 7 kelompok itu. Siapa yang paling tinggi? Pertama itu ada al-imamul adil, ada imam yang adil, pemimpin. Yang pertama itu ada mendapat kehormatan, itu ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kemudian kedua itu adalah yang berikutnya, mungkin biar nggak salah. Yang berikutnya itu ada syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang dia itu tumbuh berkembang dalam ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, jadi para anak-anak kita yang masih muda itu jangan diberikan toleransi, dimaklumi ketika dia melakukan hal-hal yang buruk.
Kalau dia ingin menjadi bagian yang dipilih oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar itu mendapatkan naungan, itu ada syabun nasafi ibadatillah, orang para pemuda yang dia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, itu bagiannya. Ataupun ada yang berikutnya, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Ada seorang laki-laki atau kita yang laki-laki yang senantiasa hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi ahlul masjid itu yang berikutnya. Yang berikutnya siapa? Ada rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi iftaraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki yang dia itu bersahabat, dia saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi waftaraqa alaihi, dia berpisah karena Allah ataupun berkumpulnya karena Allah. Nah, jadi kita bersahabat sama teman kita itu dalam ketaatan. Maka kata Rasul itu. Ya. Yang keempat, ataupun yang berikutnya itu ada, ya. Yang kata Rasulullah yang berikutnya itu ada siapa? Ada seorang laki-laki yang dia itu ada khaliyah, dia berkhalwat, kemudian dia berdoa, kemudian dia fafadat ainahu. Dia sampai menangis gitu di keheningan malam sendiri, berdoa sama Allah, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengingat terhadap dosa-dosanya. Fafadat ainahu, sampai dia itu menangis. Ya, ingat kepada Allah. Kemudian yang keenamnya itu adalah yang seorang laki-laki yang menginfakkan hartanya hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Yang dia berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dia diinfakkan oleh si tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, jadi berinfak itu dengan cara sirron. Yang terakhirnya ada ketika ada seorang laki-laki yang dia itu dirayu, dibujuk oleh seorang perempuan, zatu jamalin wa mansibin, seorang perempuan yang dia itu cantik, punya jabatan, punya harta untuk melakukan perbuatan fahsya ataupun berzina. Jadi dia berdua. Jadi dibujuk rayu sama perempuan begitu. Jadi si perempuan tadi itu kata Rasulullah, dia punya parasnya cantik, punya harta, bahkan punya jabatan untuk melakukan perbuatan zina. Yang kemudian si laki-laki tadi itu berkata, Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak tergoda, sehingga tidak melakukannya. Nah, maka kata Rasulullah SAW itu ada 7 golongan yang tadi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. 7 golongan yang oleh Allah akan diberikan naungan ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu persiapannya di padang mahsyar adalah jadilah 7 kelompok itu. Nah, di mana kita itu milihnya? Nah, milih dari atau yang 7. Kalau yang pertama memang itu khusus al-imamul adil, ya para pemimpin itu. Itu yang pertama. Yang bawahnya kita mungkin semua kan, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, maka senantiasa hati kita pautkan adalah ke masjid. Bersahabat seperti tadi dan seterusnya. Itu persiapannya di padang mahsyar. Dijamin kata Rasul itu dia akan mendapatkan naungan. Bagaimana ketika orang lain itu ada dalam keadaan kan urotan gurola, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak telanjang, tidak pakai sendal dan seterusnya, karena panasnya matahari. Kan luar biasa, itu belum masuk nerakanya. Itu masih pada masyarnya begitu. Nah, kita berarti langkahnya itu bagaimana masuk ke 7 golongan begitu. Nah, kemudian setelah itu dihisab, kemudian dimisan. Yang itulah yang di dalam surat Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka ada orang yang amalnya itu berat,
ada orang yang amalnya itu ringan, yang berat itu fahuwa fi isyatir radiyah, maka tempatnya itu ada di dalam tempat yang diridhoi oleh Allah. Wa amma man khafat, adapun yang ringan itu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ada hawiyah. Nah, itu tempat kembali. Ya, jadi bagaimana cara memperberatnya? Ya, memperberat timbangan kita itu dengan melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menjamin menjamin terkait dengan beratnya amal soleh kita. Apakah ada orang muslim yang masuk neraka? Ada. Kan tadi itu bisa jadi yang tadi itu amal solehnya itu ringan, lebih berat amal buruknya, masuk neraka dulu. Na'udzubillah, kalau itu sampai neraka, ya masuk neraka dulu. Yang tadi yang di Sirot itu ya bisa jadi ada bagian daripada umat Islam. Kan itu dalam beberapa riwayat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginformasikan kepada kita terkait dengan umatnya. Maka memang diberikan garansi, umat itu diberikan garansi itu pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, atau man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di dalam akhir perkataannya itu la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Nah, yang menjadi persoalan itu masuk surganya itu ada yang langsung ataukah diproses dulu secara hukumnya itu. Kan itu. Maka dalam riwayat itu ketika Allah memerintahkan malaikat coba cari di dalam neraka yang di dalam hatinya itu masih ada la ilaha illallah, maka adalah ditemukan. Nah, itu bahasa kita, ditemukanlah ada umatnya Rasulullah yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah, kemudian diangkatlah dia itu. Berarti ada orang Islam masuk neraka. Atau bahkan kata Rasulullah itu ada istilah itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu ada namanya jahannami. Ya, orang yang pernah masuk neraka jahanam kemudian dipindahkan ke dalam surga. Nah, jadi jahannamiyun diistilahkan oleh Rasulullah jahannamiyun. Jahannamiyun itu secara bahasa artinya adalah orang neraka jahanam. Ya, jadi sudah masuk neraka jahanam lama itu. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi itu dia masih memiliki akidahnya tauhid la ilaha illallah, akhirnya dikeluarkanlah dari itu, masukkanlah ke dalam surga. Yang jadi masalah tadi itu, nah yang jadi catatan bagi kita itu betul seluruh umat Islam yang selama akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu ada jaminan masuk surga. Semuanya dijamin, tapi jangan sampai juga ketika ada jaminan itu kita adalah menyepelekan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena tetap pasti adalah kita dihisab, kita diadili, diproses, ya, diproses sesuai dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kalau sampai masuk neraka dulu kan luar biasa beratnya, kan gitu. Jangankan nanti diponis satu hari itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Kan bisa rasanya gimana kan kita? Itu cuma 1 hari, atau kalau diponisnya sampai 1 tahun, 2 tahun, kemudian kalkulasi kita yang digambarkan oleh Allah di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Nah, gimana rasanya? Sampai diponis 10 tahun, kemudian 10 tahun kali 1000 jadi berapa ribu tahun. Kadang-kadang kan jangankan begitu, kita itu dikasih sakit selama 1 bulan, dengan begitu seolah-olah kenikmatan Allah itu semuanya hilang, seolah-olah kita paling menderita di dunia ini. Itu baru sakit sebulan di dunia, kan gitu. Kan gitu banyak kita dikasih masalah, gelisah, galau, kenikmatan Allah itu hilang semuanya. Itu baru di dunia. Gimana kalau di akhir kan udah nggak dikasih kesempatan apa-apa. Itu memang kalau berkaitan dengan hal-hal yang tidak enak gitu, walaupun sebentar, biasanya rasanya lamanya luar biasa. Nah, kan gitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kan gitu. Nah, tadi terkait dengan bagaimana kita adalah
tadi bisa selamat ataupun bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang masuk surga, kata Rasulullah adalah dari umatnya Rasul itu ada orang yang masuk surga tanpa hisab, 70.000 umat itu masuk surga dalam hisab itu. Tinggal kita bagaimana mengambil posisi, mengambil tempat, berada pada posisi-posisi. Sehingga ketika sudah dihisab, di mizan, kemudian lewat ke sirat itu, yang kata Rasul ada yang lewatnya seperti halnya kilat langsung. Ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang ngesot. Yang masih mengesot kalau nggak kuat adalah sampai jatuh. Itu sesuai dengan amalnya. Kita berharap nanti di sirat itu ada seperti kilat, langsung perjalanannya nggak terasa, langsung masuk. Itu harapannya. Maka sekali lagi jangan sampai menyepelekan ketaatan kepada Allah, meremehkan dosa. Itu kuncinya, meremehkan dosa. Maka para sahabat itu saking takutnya untuk melakukan dosa itu, maka kami menggambarkan ketika kami itu ada melakukan dosa itu seperti hanya ada gunung di kepala kami, yang kemudian ketika dosa itu tinggal Allah menimpakannya kepada kami. Saking takutnya. Nah, kalau kita biasanya dosa itu nggak apa-apa, kecil. Kalau nggak begini kan begitu contohnya. Nah, biasanya kan ada untuk membenarkan perkara-perkara yang sebenarnya adalah jelas haramnya, tapi suka dicari-cari alasannya. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Ustadz tadi penjelasan dari beliau terkait dengan pertanyaan dari Ustadz Ijam, dan karena sudah suruh masuk, kita akhiri kajian kita. Dan untuk pekan ini karena nanti jam pagi ini ada pemilu pagi ini pemilu, maka serapannya dirapel nanti pas lagi pemilu. Jadi mohon jamaah sekalian yang punya hak pilihnya nanti jam berapa Pak? Jam 8 bisa merapat ke masjid, dan alhamdulillah balonnya alhamdulillah sudah hadir. Ada Pak Ijam, ada Pak Agus, dan juga Pak Amir. Pak Amir masih di rumahnya, mungkin lagi di kantornya. Baik, apapun itu, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita sekalian, dan juga buat kemajuan dan kemakmuran kita bersama. Kita akhiri kajian kita dengan istighfar dan doa kepada majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.